Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir, saya sebagai seorang praktisi di bidang kedokteran dan sebagai periset di dua bidang besar, yakni kesehatan dan sumber daya manusia. Untuk kesehatan, saya atau di Kolbu Madani telah membuat riset pada 4 penyakit besar: jantung, ginjal, otak, dan kanker. Untuk di bidang sumber daya manusia, Kolbu Madani membuat riset tentang bagaimana seseorang itu bisa maksimal potensinya dengan menghidupkan kolbu. Jadi dengan menghidupkan karakter berbasis kolbu. Karena hanya dengan karakter berbasis kolbu itulah manusia itu nanti akan mudah untuk mencapai falah. Ya, hari ini saya mencoba untuk menerangkan sebuah konsep di mana tentang masalah syukur. Jadi kenapa syukur itu merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dimunculkan oleh manusia, oleh seseorang. Karena saudara-saudaraku yang dimuliakan, pada saat kita berbicara syukur, maka syukur itu menjadikan sejauh mana manusia itu mempunyai kesadaran atas apa-apa yang selama ini ia dapatkan di dalam proses kehidupannya. Karena apa? Apapun yang dilakukan manusia sehingga sampai detik ini survive, ya, sampai detik ini bisa bertahan, sampai detik ini bisa hidup, sampai detik ini bisa bernafas, sampai detik ini mendapatkan rezeki, bisa menunaikan kewajiban, bisa beribadah, ya, semua itu adalah bentuk dari sebuah proses perjalanan yang kita dapatkan. Ya, ini di garis bawah ya, yang kita dapatkan pertama kali adalah karunia dari Allah. Lalu yang kedua adalah siapa? Kalau kita berbicara agama, tentunya Rasulullah SAW. Tapi kalau kita berbicara yang umum, maka peran orang tua itulah yang menjadikan kita insya Allah seperti ini. Belum lagi apa? Peran orang-orang yang ada di sekitar kita, yang selama ini berinteraksi dengan kita, yang selama ini membantu keadaan kita sehingga kita seperti ini. Ya. Tolong difahami, syukur itu adalah sejauh mana kemampuan seseorang menyadari bahwa dirinya itu bisa eksis, bisa berada dalam posisinya saat ini, itu dikarenakan oleh faktor lain. Disebabkan oleh sesuatu yang ada di sekitar kita. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Seperti tadi yang saya uraikan. Yang tidak nampak ya Allah, malaikat, ya. Yang nampak mulai Rasulullah, orang tua, keluarga kita, istri, anak, sahabat, teman kerja, dan lain sebagainya. Lalu mengapa begitu pentingnya kita harus menyadari sebuah proses? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pada saat kita itu tidak mampu untuk memahami sebuah proses itu, sebuah keberadaan kita itu dikarenakan keterkaitan kita dengan yang lainnya, dan di mana kita itu nanti bisa mengabaikan, ya, kalau kita nggak bersyukur kan berarti mengabaikan. Maka ada satu tali yang ada di dalam kolbu itu yang tidak mengkonekkan kepada otak kita. Ya, tidak mengkonekkan, menghubungkan antara kolbu kepada otak kita, yakni apa? Kesadaran kita untuk berterima kasih. Kesadaran kita kalau kita itu sebenarnya
menjadi orang manusia yang sebenarnya membutuhkan bantuan orang lain. Kalau connecting itu terputus antara kolbu dengan otak kita, maka yang muncul itu kondisi egosentrisnya seseorang itu bisa meningkat. Iya, karena apa? Karena ia merasa dalam perjalanan selama ini itu ia dapatkan lantaran usahanya sendiri. Sehingga dengan Allah dan perintahnya kita tidak terlalu nampak kalau kita itu mewujudkannya. Dengan orang tua ya seperti itu. Mungkin dengan pasangan kita juga ya seperti itu. Dengan anak-anak kita dan orang-orang yang selama ini membantu kita, memberikan fasilitas kepada kita adem ayem aja. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kondisi ini kalau ditelusuri dari kondisi karakter berbasis kolbu, maka menjadikan ia itu kemampuan intelijensinya nanti itu menjadi intelijensi yang seri. Seri itu artinya apa? Hanya fokus kepada apa yang ia inginkan saja. Dan menjadi masalah pada hal yang tidak ia sukai, yang tidak dia inginkan. Dan itu merupakan sesuatu yang sebenarnya problem. Mungkin tahap awal, artinya tahap di mana ia sukses pun, sebenarnya orang yang seperti ini juga seringkali mengalami dia ketidakmampuannya di dalam beradaptasi dengan banyak lingkungan. Jadi lingkungannya hanya monoton saja. Karena apa? Otaknya, kemampuan ia membaca, memahami sesuatu itu sifatnya seri. Tidak paralel. Kalau seseorang itu pandai bersyukur, connecting antara kolbu ke otak, ya, itu bagus, maka kemampuan otak itu nanti dibimbing oleh kolbu itu bisa memahami sesuatu itu secara holistik, paralel. Sehingga ia dihadapkan dalam kondisi apapun, dia sangat adaptif. Mempunyai kemampuan untuk adaptasi. Termasuk apa? Kemampuan untuk bersaing atau keunggulannya. Dia akan menunjukkan keunggulannya. Dan semua itu adalah karena apa? Hal yang mendasar. Kita mau syukur atau kufur. Artinya kufur di sini dibuat gampang aja ya. Sesuatu yang dimana kita itu mengabaikan dari semua kebaikan, semua tanda-tanda yang Allah berikan, yang manusia berikan, itu kita abaikan. Ya, jadi sekali lagi saudara-saudara yang dimuliakan, satu hal yang dasar seperti ini itu sangat betul-betul berpengaruh kepada kita. Jadi oleh karena itu, kalau kita mau mengupgrade, menjadikan otak kita, kemampuan intelijensi kita itu menjadi holistik, paralel, maka ada satu hal yang mendasar yang harus kita lakukan itu adalah apa? Belajar bersyukur dari apapun yang kita hadapi atau yang kita dapatkan. Baik itu yang bersifat robaniyah, ilahiyah, sesuatu yang berhubungan dengan Allah langsung, atau sesuatu yang bersifat duniawi ini. Seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai landasan dasar bagaimana kita bisa bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.